Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dasar inovasi. Kita sudah mendiskusikan konsep-konsep inovasi, kemudian nanti perbedaan antara inovasi, kreativitas, dan invensi. Itu merupakan satu kata yang sama dengan pengertian yang sama, namun dalam pengapliasan itu berbeda. Apa itu inovasi? Inovasi adalah sesuatu yang baru ya tentunya, baik itu yang sudah ada atau yang belum ada, kemudian diperbarui dengan bertambahnya nilai atau kemanfaatan dalam kehidupan manusia. Contohnya singkong. Ketika Anda beli di petani langsung itu harganya murah ya, paling sekitar 4.000 5.000 ya per kilogram. Tapi ketika singkong itu sudah berada di supermarket ya, di Alfamart atau di Indomaret atau di mall, itu harganya langsung berubah. 12.000 misalkan 12.000 per 500 mg. Kemudian ketika singkong itu dikasih keju di atasnya dan ada di cafe ataupun di restoran-restoran, paling 4 sampai 5 potong harganya 15.000 ya. Itu contoh barang ataupun makanan yang sebelum diinovasi dan sesudah diinovasi. Kemudian komputer yang biasa kita gunakan untuk mengetik ya, dulunya itu mesin tik. Mesin tik ini mesin yang masih manual, artinya hanya bisa untuk mengetik saja, membuat tulisan, dan ketika ada kesalahan itu akan diulang kembali ya, artinya tidak bisa dihapus, paling ya bisa juga di tip X kemudian kembali lagi diketik. Ini membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mengetik satu lembar tulisan. Kemudian semakin berkembangnya zaman, ditemukanlah komputer ya, komputer tabung. Komputer tabung, CPU masih besar sekali ya. Satu meja itu bisa menampung untuk komputer saja ya, penuh dengan komputer, sehingga membutuhkan tempat yang luas ya untuk menampung komputer. Dan kemudian beberapa fungsi-fungsi komputer yang masih tabung itu ya terbatas ya, kemudian berubah menjadi komputer LCD ya. Ini lebih simple, kemudian CPU lebih kecil, kemudian layar juga pakai LCD sehingga tidak memakan tempat yang banyak ketika diletakkan di meja. Kemudian lambat laun ditemukanlah laptop ya. Kita bisa mengetik atau mengerjakan tugas dimanapun kita berada. Misal kita tugasnya belum selesai di kantor, itu bisa kita bawa pulang ya di rumah, karena bisa dibawa laptop ini ya. Mengapa sih inovasi itu penting? Inovasi diperlukan karena dunia terus berubah. Dunia semakin hari semakin berkembang, dan pola pikir manusia juga semakin berkembang, sehingga manusia itu dituntut untuk terus berinovasi. Jangan lelah untuk berinovasi, lakukan inovasi atau mati terlintas zaman. Artinya kita itu harus mengikuti perkembangan zaman, dituntut untuk berinovasi setiap waktu agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Ada beberapa pengertian inovasi. Inovasi merupakan suatu produk yang baru, sebuah ide yang baru, atau cara-cara maupun objek yang baru. Objek yang disiapkan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Berawal dari sebuah ide, masing-masing orang itu punya ide
sendiri-sendiri, kemudian dituangkan dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, dan itu memiliki nilai manfaat ya untuk manusia tersebut. Itulah inovasi. Kemudian dalam pengertian yang lain, inovasi berarti pembaharuan dan perubahan, sesuatu yang baru ya, yang memiliki nilai perubahan, itulah inovasi. Mengubah kemudian atau mempengaruhi sesuatu yang ada dan memiliki nilai yang lebih dibanding sesuatu sebelumnya, itulah inovasi. Kemudian pengertian yang lain, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain, atau yang dilakukan dengan sengaja atau berencana, tidak secara kebetulan. Inovasi itu bisa direncanakan, artinya dari seseorang ya, itu sengaja merencanakan sebuah perubahan atau perbaikan terhadap sistem atau produk sebelumnya, ataupun tidak direncanakan dalam kondisi-kondisi tertentu ya, seperti kemarin kita COVID ya, negara Indonesia tertimpa COVID, itu dituntut inovasi-inovasi yang baru ya. Salah satu contohnya adalah dalam dunia pendidikan, yang tadinya tatap muka, bagaimana caranya karena kondisi COVID ini pemerintah tidak memperbolehkan untuk keluar rumah. Akhirnya pemerintah membuat suatu program, yaitu pembelajaran daring dengan pembuatan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang nanti akan diterapkan atau dilaksanakan di sekolah-sekolah. Itu inovasi yang tidak direncanakan ya, artinya sesuai dengan kondisi yang ada untuk menjawab solusi ya. Kemudian inovasi juga dapat diartikan sebagai proses ataupun hasil pengembangan atau pemanfaat pengetahuan keterampilan, termasuk teknologi dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk menjadi lebih bernilai atau lebih berarti. Inovasi juga diartikan sebagai memperkenalkan sesuatu yang baru, dalam artian produk atau sistem ataupun jasa ataupun yang lainnya itu harus memiliki nilai dan harus berarti atau bermanfaat bagi masyarakat, entah itu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, ataupun mempermudah proses perbaikan dan sebagainya. Inovasi juga berarti bahwa suatu ciptaan, baik itu perangkat atau proses yang baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen, kemudian terciptalah sebuah ciptaan ya, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya seseorang melakukan studi, dengan studi itu dia melakukan eksperimen, kemudian terciptalah suatu produk yang baru atau sistem yang baru ya, dari hasil kajian studi dan eksperimennya. Contoh misalkan seseorang guru yang mengajarkan, guru kimia ya, saya contohkan guru kimia mengajarkan salah satu materi karbon ya, atau minyak bumi ya. Minyak bumi itu nanti yang dihasilkan dari minyak bumi, produk-produknya adalah ini, itu dan sebagainya. Salah satunya adalah plastik. Plastik ini bahan dasarnya adalah minyak bumi. Kemudian guru tersebut melakukan eksperimen, melakukan percobaan, yaitu dengan merubah kembali ya plastik yang sudah jadi, kemudian dikembalikan lagi ke minyak bumi ya, atau ke asalnya, yaitu minyak bumi, sehingga diciptakanlah suatu alat ya, atau suatu produk, yaitu alat untuk merubah atau mengubah plastik menjadi minyak bumi, dalam hal ini adalah bahan bakar minyak. Dan sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat ya, dan masyarakat sudah tentunya sudah mempraktekkan atau membuat sendiri ya alat tersebut, dan
bahkan sudah menginovasi alat-alat yang baru, padahal itu berawal dari eksperimen, ya, kajian studi, kemudian eksperimen, ya, merubah plastik menjadi minyak bumi lagi. Berarti itu inovasi. Kemudian inovasi juga bisa dikatakan kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Artinya inovasi, produk hasil inovasi itu bisa diperjualbelikan atau memiliki nilai yang tinggi yang bisa dipasarkan di masyarakat luas. Inovasi juga bisa dikatakan suatu yang baru atau yang lebih baik, memiliki potensi yang dapat dipasarkan. Artinya sesuatu yang baru atau yang lebih baik dari dan memiliki potensi yang dapat dipasarkan itu termasuk diantaranya salah satunya. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi baru untuk teknologi yang ada. Kemudian penyempurnaan teknologi yang ada. Kemudian yang ketiga mengubah atau memperbaharui. Melakukan pengembangan aplikasi, ya, di bidang teknologi yang ada, yang tadinya sudah ada kemudian dikembangkan kembali, misal dari fiturnya atau dari fungsinya, kemudian dari kegunaannya dan sebagainya. Kemudian lakukan penyempurnaan teknologi yang ada, atau bahkan mengubah atau memperbarui. Pengertian inovasi menurut para ahli, yang pertama Prof. Aziz, inovasi berarti mengintrodusir suatu gagasan maupun teknologi baru. Inovasi merupakan genus dari perubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses, dan produk dalam berbagai bidang. Contoh, manajerial, teknologi, kurikulum, metode, dan lain sebagainya. Saya contohkan bidang kurikulum. Bidang kurikulum ini produk, ya. Produk kurikulum yang dari dulu itu selalu berubah-ubah atau berinovasi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu ada kurikulum yang namanya CBSA, kemudian berubah lagi menjadi KTSP, kemudian kurikulum berbasis kompetensi, kemudian Kurtilas, kemudian ada kurikulum 2013 revisi, dan sekarang kurikulum terbuka, ya. Dan nanti ke depan itu bisa berubah lagi kurikulumnya, ya. Nah, itu inovasi. Kemudian menurut Anshar, inovasi adalah gagasan, perbuatan atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. Kemudian menurut Rosen, inovasi merupakan transformasi pengetahuan untuk produk, proses, atau jasa. Tindakan yang dilakukan adalah untuk menggunakan sesuatu yang baru. Kemudian menurut Yogi, inovasi erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik, ya, dinamik dan berkembang. Lingkungan yang berkarakter ini berpotensi besar, ya, untuk mudah berinovasi, seperti di kota. Kemudian lingkungan yang dinamis juga, ini potensi besar bisa berkembangnya suatu inovasi. Kemudian menurut Fantana, inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi yang baru dalam mentransformasi nilai, guna, dan harga yang ditawarkan kepada konsumen, komunitas, sosial, dan lingkungan. Semakin hari semakin berkembang, ya, pola pikir dari masyarakat, dan itu menyebabkan perubahan sosial, ya, dan perubahan ekonomi. Sekarang masyarakat Indonesia itu tidak terlepas dari apa yang namanya handphone, ya. Bahkan beberapa kegiatan atau aktivitas pekerjaan itu harus menggunakan handphone, ya. Tentunya ini menyebabkan naiknya, ya, ekonomi masyarakat, ya, yang tadinya menengah ke bawah kemudian menengah ke atas. Kemudian meningkatnya sosial di masyarakat juga. Perbedaan antara inovasi dan kreativitas. Inovasi ini membuat pemikiran yang baru menjadi nyata, sedangkan kreativitas memikirkan sesuatu yang baru saja. Artinya belum tentu sesuatu yang baru itu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, kalau inovasi itu sudah pasti akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian inovasi ini membawa gagasan kepada kehidupan.
Kreativitas ini hanya menghasilkan gagasan, kemudian nanti akan ditawarkan kepada orang lain yang akan menerapkan atau mewujudkan gagasan tersebut. Kemudian inovasi ini berhubungan dengan sebuah pengamatan di lapangan, sedangkan kreativitas ini berhubungan dengan pengamatan dirinya saja. Beberapa kreativitas yang sudah dia buat itu untuk kepentingan dirinya saja. Nah, tapi kalau inovasi ini harus atau berhubungan dengan pengamatan di lapangan, karena nanti bersifat komersil atau bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Inovasi ini jika seseorang telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, seseorang tersebut bisa dikatakan telah melakukan sebuah inovasi. Tapi kalau kreativitas, jika seseorang menghasilkan sesuatu yang baru, ya, maka dia dapat dikatakan telah menciptakan, ya, atau hanya untuk dirinya saja. Konsep penting dari kreativitas. Konsep penting dari kreativitas ini berdasarkan 3P: proses, produk, dan pribadi. Proses merupakan menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Artinya ada proses yang dilakukan dalam diri atau individu seseorang tersebut agar dia dapat menghasilkan ide atau gagasan yang baru yang bisa diterapkan atau bisa dijalankan nantinya. Kemudian berkaitan dengan produk. Produk merupakan upaya kreativitas yang terfokus pada produk apa yang dihasilkan oleh individu itu, baik sesuatu yang baru, original, ataupun elaborasi penggabungan antara yang sudah ada dengan gagasannya atau idenya yang bisa diterapkan. Suatu karya dapat dikatakan kreatif bila suatu ciptaan bermakna bagi lingkungannya. Kemudian terkesan pribadi, ya. Kreativitas yang dibuat, ya, oleh seseorang atau individu mencerminkan keunikan, ya, dalam diri seseorang tersebut, ya. Tentunya itu merupakan hasil dari imajinasi atau pemikiran seseorang tersebut, sehingga dibuatlah dalam sebuah gagasan atau ide untuk mengembangkannya kembali. Konsep inovasi sendiri bermakna memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, metode baru yang lebih bermanfaat dan efisien. Saya contohkan pelayanan baru, ya. Dulu pembuatan KTP itu harus ke desa, kemudian di desanya banyak calo, ya, atau kita di lingkungan kita itu ada calo, membutuhkan waktu 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan 3 bulan untuk pembuatan KTP. Satu KTP, satu orang itu bisa membutuhkan 3 bulan. Tapi sekarang pelayanan itu sudah diinovasi, ya. Administrasi kemudian pembuatan KTP itu sekarang sudah online, cukup di rumah saja. Kita pun tidak membutuhkan calo, ya, ataupun orang untuk mengurusi pembuatan KTP kita. Kita cukup memegang handphone, kemudian mengklik, ya, aplikasi yang sudah disiapkan oleh Diskuscapil, kemudian kita cari, ya, keluhan-keluhan apa terkait dengan KTP. Selang beberapa hari, ya, KTP sudah jadi, kemudian nanti diantarkan ke orang yang bersangkutan. Nah, itu inovasi baru, ya. Kemudian inovasi produk, ya, melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru secara substansial meningkat. Inovasi sebuah produk ini ada yang berkaitan dengan sebuah pelayanan yang memiliki substansial, dan substansial itu mengalami peningkatan. Contoh handphone, ya, dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan, baik itu dari komponen, kemudian atau fungsi, ya, atau fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, sehingga membantu untuk aktivitas manusia, ya. Di situ ada peningkatan substansi. Kemudian komputer juga sama, ya, dari mesin tik, kemudian lambat laun berubah menjadi komputer atau laptop. Mungkin ke depan 10 tahun ke depan, 20 ke depan sudah tidak ada wujudnya komputer laptop itu, ya.
mungkin bisa di depan kita atau di pikiran kita, atau bisa menggunakan metaverse ya dan sebagainya, bisa jadi. Kemudian inovasi pendidikan, penyampaian transformasi ilmu dalam dunia pendidikan. Contoh misalkan kurikulum pendidikan karakter ya. Siswa dituntut untuk memahami pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru, memiliki kemampuan-kemampuan pelajaran di setiap mata pelajaran. Kemudian selain itu juga siswa harus mempunyai karakter ya. Itu inovasi di bidang kurikulum. Kemudian inovasi pelayanan publik ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ruang lingkup kreativitas ini ada ide, kemudian produk dan gagasan. Ide merupakan sebuah gagasan pemikiran kreatif yang menyebabkan seorang untuk menghasilkan suatu ide yang baru. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Artinya ketika seorang itu memiliki ide yang unik ya, itu idenya dapat diterima ya, dan menjadi perhatian atau menarik bagi masyarakat yang lain atau orang lain. Kemudian produk yang diciptakan dari hasil ide juga itu membutuhkan proses kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang tersebut. Ini ada kreativitas, kemudian invensi dan inovasi. Ini semua istilah ini adalah merujuk kepada sesuatu yang baru atau ide-ide yang baru. Kreativitas ini tindakan mengubah ide-ide imajinasi atau imajinasi baru menjadi kenyataan. Walaupun dalam kenyataannya itu dia tidak bisa mengkomersialkan atau memasarkan produknya itu kepada jangkauan yang lebih luas, hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian invensi ini kreasi atau ide-ide baru atau konsep. Dia hanya memiliki konsep atau ide-ide saja yang kemudian disimpan dalam pemikirannya, yang nanti suatu saat itu bisa dikeluarkan atau bisa disalurkan ya dalam bentuk kenyataan. Inovasi tindakan yang mengubah ide-ide atau konsep menjadi bentuk komersial atau memperluas penggunaannya. Suatu ide yang baru itu bisa dikatakan inovasi itu jika ide tersebut itu bisa diwujudkan dalam dunia nyata, kemudian bisa dikomersialkan dan bisa diperluas ya penggunaannya. Artinya bukan hanya 1-2 orang saja, tapi untuk beberapa atau banyak orang. Itu inovasi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi konsep dasar inovasi. Mudah-mudahan Anda semua memiliki pemikiran yang selalu berinovasi untuk lebih baik lagi dan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.